Episode ke-355, Kinmu tertegun. Ia menoleh ke arah Dewa Kaishiu, tetapi sang dewa justru menyembunyikan wajahnya di balik bulunya. Berpura-pura tidak melihat apapun, sebagai ajudan kepercayaan Raja Yama. Kaishiu tahu betul bahwa terkadang berpura-pura tidak melihat adalah cara terbaik untuk melindungi diri. Jika ia bergegas menolong Raja Yama yang tertimpa runtuhan, ia memang akan dianggap setia. Namun, ia juga akan menyaksikan keadaan memalukan rajanya. Sesuatu yang bisa merusak wibawa Raja Yama. Lagi pula, reruntuhan itu tidak mungkin benar-benar melukai penguasa Fengdu. Kinmu hanya bisa menghela napas. Di benaknya terlintas perkataan Raja Yama bahwa dirinya dapat berjalan menembus kegelapan Great Ruins tanpa terluka. Namun, ia tetap ragu. Sejak kecil, para tetua di Disabled Elderly Village selalu mengajarinya bahwa kegelapan menyimpan teror yang tak boleh didekati. Selama ini, setiap kali memasuki kegelapan, ia selalu dilindungi oleh harta karun atau praktisi kuat. Mencobanya seorang diri tetap terasa menakutkan. "Ayo berangkat," kata Kaishiu, "setelah mengantarmu pergi, tugasku selesai. Sebelum itu, aku harus mengambil naga kilin dan petiku." Mereka menuju kediaman para mantan pemimpin kultus iblis surgawi. Semua pintu tertutup rapat. Di luar, naga kilin terus mengibaskan ekornya sambil merayu agar patriark muda membuka pintu. Dari dalam terdengar jawaban tegas, "Kita sudah berada di dunia yang berbeda. Pergilah." Naga kilin mencakar pintu sambil menangis sedih. Di balik pintu, patriark muda sebenarnya juga menahan haru. Tetapi ia tak berani membuka pintu karena takut kembali diganggu naga itu. Kinmu tersenyum. "Sudahlah, Feti Dragon. Patriark baik-baik saja di sini. Nanti kita bisa datang lagi." Naga kilin pun menurut. Saat terkena cahaya api yang murni, perlahan daging mulai tumbuh kembali pada tubuhnya. Kinmu mendongak ke langit. Matahari raksasa menggantung begitu rendah hingga terasa seolah bisa jatuh kapan saja. Di dalamnya tampak samar aula emas tempat. Para dewa dan iblis terus memukul genderang untuk memurnikan Fengdu. Pemandangan itu membuat Kinmu gelisah. "Mereka tidak akan menyerang," ujar Kai Shiu santai sambil merapikan bulunya. Matahari itu memang tampak dekat, tetapi sebenarnya terpisah oleh batas dunia. Lagi pula, mereka pernah beberapa kali kalah melawan kami. Kini mereka hanya berani bersembunyi di balik matahari. Kinmu bertanya, "Kalau begitu, matahari ini berbeda dengan matahari di Eternal Peace?" "Benar, matahari ini adalah matahari asli Great Ruins. Matahari di Eternal Peace hanyalah tiruan." Kinmu terdiam. Ia tak dapat membayangkan bagaimana jika seluruh rakyat Eternal Peace melihat matahari yang mengerikan seperti ini. Ia kemudian menghampiri pintu patriark muda. "Patriark, apakah kau punya koin emas Fengdu? Aku membutuhkan ongkos untuk naik perahu." Beberapa keping koin segera diselipkan melalui celah pintu. "Aku juga baru mati. Jadi jangan boros." Kinmu menerimanya sambil tersenyum. Setelah itu, ia mendatangi rumah para mantan pemimpin kultus lainnya. "Kalau tidak mau menyumbang, aku akan membongkar tablet leluhur kalian." Suara gerutu langsung terdengar dari berbagai rumah. Tetapi satu demi satu mereka tetap melemparkan koin emas kepadanya. Tak lama kemudian, Kinmu berhasil mengumpulkan sekitar 200 keping koin emas Fengdu. Selanjutnya ia menuju kediaman para kaisar manusia. Apakah leluhur pertama sudah kembali? Dua binatang penjaga menggelang. Sebagai gantinya, mereka melempar keluar Tauti yang segera berubah kembali menjadi peti besar milik Kinmu setelah tersentuh api yang murni. Kaishiu kembali mengingatkan, "Sudah waktunya pergi. Tunggu, sebentar lagi." Kinmu mendatangi rumah leluhur kedua. Sang leluhur hanya membuka pintu sedikit karena takut terkena api yang murni. Kinmu menyerahkan beberapa keping koin emas. "Aku tahu para leluhur sedang kekurangan uang. Terimalah ini." Leluhur kedua tersenyum lebar. "Kau jauh lebih berbakti daripada Su kecil." Setelah berbincang sejenak, Kinmu menyampaikan gagasannya. "Leluhur kedua, bisakah aku meminjam antara kehidupan dan kematian?" "Untuk apa?" "Aku ingin menghubungkan dunia orang hidup dengan Fengdu." Leluhur kedua semakin bingung. Kinmu lalu menjelaskan rencananya.
Para praktisi di dunia hidup dapat menggunakan antara kehidupan dan kematian untuk berhubungan dengan arwah di Fengdu. Mereka bisa membantu menyelesaikan keinginan terakhir para arwah, mempelajari teknik kultivasi mereka, atau melakukan berbagai transaksi. Sebagai imbalannya, semua pengguna akan membayar biaya masuk. Artinya kita bisa memungut biaya dari kedua sisi. Tanya leluhur kedua. Tepat sekali. Mata leluhur kedua langsung berbinar. Ia bahkan menerjang api yang murni demi berlari ke Ola Lima yang dan mengambil antara kehidupan dan kematian. Dua binatang penjaga hanya bisa menggelang. Kalau terus begini, semua peninggalan guru akan habis. Leluhur kedua tertawa. Nanti kalau kita kaya, kalian juga ikut menikmati. Ia menyerahkan sebuah sungai mini sepanjang beberapa meter kepada Kinmu. Di dalamnya terdapat sebuah perahu kecil dan sebuah jembatan. Ingat, gunakan benda ini hanya pada malam hari. Kalau siang, para dewa di matahari akan melihat kita. Kinmu mengangguk. Sebelum pergi, ia kembali memberikan beberapa keping koin emas kepada leluhur kedua. Tolong bagikan kepada para leluhur lainnya. Leluhur kedua menerimanya dengan senang hati. Setelah berpamitan, Kei Xiu mengantar Kinmu menuju perbatasan dunia orang mati. Begitu melewati tempat ini, api yang murni tidak akan mengganggumu lagi. Tinggal naik perahu untuk pulang. Kinmu mengucapkan terima kasih. Ia menaiki perahu yang dikemudikan kerangka Taois Lingjing bersama naga kilin dan petinya. Ia menyeberangi lautan kabut menuju dunia manusia. Sesampainya di seberang, Kinmu membayar 3 keping koin emas. Taois Lingjing berkata heran. Naga kilin dan petimu tidak perlu membayar. Anggap saja bonus. Sang Taois tersenyum puas sambil menerima koin itu. Kaisar, manusia Qin tampaknya baru mendapat rezeki besar. Kinmu tertawa. Benar, sebentar lagi aku akan menjadi kaya. Perahu pun kembali berlayar. Sementara Taois Lingjing membayangkan bahwa beberapa ratus tahun lagi ia akhirnya bisa membeli rumah di Fengdu. Sementara itu, Dewa Kaishiu kembali ke Aula Raja Yama. Bangunan yang tadi runtuh telah pulih seperti semula. Di belakang Aula, Raja Yama berdiri memandang api yang berkobar. Anak dari Carefree Village itu benar-benar menarik, katanya pelan. Awalnya aku tidak berharap banyak, tetapi sekarang justru semakin penasaran. Jika ayahnya yang datang, mungkin aku sudah menyerah. Namun Kinmu berbeda. Semakin mengenalnya, semakin besar harapanku. Kei Xiu kebingungan, tapi dia membuat kekacauan di mana-mana. Mengalahkan para kaisar manusia, merobohkan Ola, memeras uang para leluhur, bahkan meminjam antara kehidupan dan kematian hanya untuk membuka bisnis. Bukankah semua itu terlalu berlebihan? Raja Yama tersenyum tipis. Fengdu terlalu sunyi. Biarkan saja dia membuat kekacauan. Justru orang seperti itulah yang mampu menciptakan perubahan. Selain itu, ada rahasia besar dalam dirinya yang bahkan belum ia sadari. Kei Xiu kembali bertanya, jati raja yang benar-benar mengizinkannya menghubungkan Fengdu dengan dunia orang hidup. Raja yang hanya melambaikan tangan tanpa menjawab. Di tempat lain, meski matahari telah terbit, Yudu tetap diselimuti kegelapan tanpa batas. Tidak ada langit, daratan, maupun bintang. Di tengah kehampaan itu, Xingen melayang tanpa sadar. Lalu sebuah suara samar memanggilnya. Xingen, bangun!